Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Herlena, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan tujuan pendidikan tersebut, maka guru harus berpihak pada murid. Guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus memahami karakter murid dan guru harus memahami tujuan pengajaran. Diharapkan para murid bisa memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan memiliki budi pekerti yang luhur. Masih ingat semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Yang pertama, Ingarso Songtolodo, artinya guru harus bisa memberikan contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, artinya guru harus bisa membangkitkan semangat dan kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang terakhir, Tutwuri Handayani, guru harus memberikan dorongan, motivasi, arahan kepada anak didiknya. Nah, berdasarkan ketiga semboyan tersebut, diharapkan para guru bisa memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, memberikan kesempatan untuk berpikir kreatif dan inovatif sesuai dengan bakat dan karakter anak, serta memberikan pembelajaran yang selalu sesuai dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun, masih banyak guru-guru yang belum memahami pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tersebut, sehingga mereka masih menggunakan metode teacher center, di mana guru yang menjadi pusat pembelajaran. Padahal metode tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan zaman dan kondisi murid-murid zaman sekarang, sehingga murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya. Nah, agar dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, di sekolah saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama adalah kegiatan ekstrakurikuler. Berhubung di sekolah kami memiliki jumlah siswa yang lumayan banyak, sekitar 650 orang, yang tentu saja memiliki karakter yang berbeda-beda, bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga pihak sekolah menyediakan 33 jenis ekstrakurikuler yang bisa mereka pilih sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mereka. Ekstrakurikuler tersebut antara lain di bidang olahraga, misalnya seperti bulu tangkis, voli, futsal, dan silat. Di bidang keagamaan seperti tilawah, tartil, KSI. Di bidang seni ada tari, vokal, dan musik. Kemudian ada juga pramuka, paskibraka, dan PMR, serta banyak lagi ekstra-ekstra yang lain. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan di hari Jumat yang terdiri dari Jumat Sehat, Jumat Bersih, Jumat Takwa, dan Jumat KSI yang dilaksanakan secara bergiliran setiap minggunya. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama antara guru dan murid dengan tujuan untuk menjalin kebersamaan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, dan menjaga kesehatan dan kebugaran kita. Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Sesuai dengan temanya, kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Antara lain, misalnya belajar tidak melulu hanya di dalam kelas. Bisa dilakukan di halaman sekolah, di perpustakaan, atau di lab komputer, ataupun di tempat lain yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid juga bisa didapatkan saat kita menggunakan media atau bahan ajar yang bervariasi, sehingga murid tidak bosan. Bahkan, mereka bisa ikut serta dalam membuat media atau bahan ajar sesuai dengan kemampuan mereka. Yang berikutnya adalah pembiasaan budaya 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Penanaman dan penerapan budaya 5S ini diharapkan dapat mereka lakukan baik selama mereka berada di sekolah maupun di luar sekolah, baik pada teman sebaya, apalagi pada orang yang lebih tua. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, tidaklah mudah.
terdapat tantangan yang harus dihadapi. Antara lain, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah, dan kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, meskipun demikian, tantangan tersebut harus kita cari solusi yang tepat agar tercipta pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Solusi dari tantangan tersebut antara lain: 1. Guru sebaiknya menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua, guru hendaknya mengikuti berbagai pelatihan, seminar, atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dan kita sebagai guru hendaklah tidak bosan-bosannya dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih telah menonton video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.